Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan HP Samsung A51 dengan kerusakan. Bila mana dihidupkan, dia timbul logo, udah gitu dia blank screen ya. Jadi gambarnya hilang. Coba kita hidupkan dulu ya HP-nya. Nah, dia logo. Setelah buat selanjutnya seharusnya dia muncul Samsung ya di sini, malah dia mati. Seharusnya booting selanjutnya gitu ya. Mungkin ini agak lama, beberapa menit. Nah, seperti ini. Dia mati, bukan restart ya. Untuk HP-nya sebenarnya normal. Kenapa? Dibilang normal karena ketika sudah hidup lama, segala notifikasi masuk gitu ya. Kalau ada di telepon, udah gitu dicolok cas, ada suara bunyi, dalam artian yang bermasalah yaitu di bagian penampilnya ya, di bagian LCD. Jadi kita fokus dulu ke bagian LCD ya. Kita coba bongkar dulu HP-nya. Ini keadaan udah seperti ini ya. Tentunya teman-teman sudah tahu kalau keadaan seperti ini berarti ini adalah kerjaan dari yang seprofesi gitu ya. Nah, jadi kita fokus dulu ke area LCD ya. Jadi kita tidak akan otak-atik mesin ya di sini. Kita akan fokus di sini ke LCD. Nah, jadi untuk memastikan bahwa permasalahan ini ada di LCD ya, bisa kita coba menggunakan LCD lain dulu. Nah, kita ada LCD kebanggaan kami yaitu LF. Nah, kita coba dulu ya menggunakan LCD. Sudah terpasang LCD, konektor baterai. Coba kita hidupkan ya dengan menaikkan pin 1 dan 3 ini. Nah, coba bisa kita perhatikan di sini ya. Ini setelah logo Samsung Galaxy A51 udah gitu masuk ke Samsung ya, ke boot Samsung. Nah, seperti ini menandakan mesin HP normal ya. Nah, dari sini baru masuk ke boot selanjutnya. Nah, ini dia masuk ya ke sini. Tuh. Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini ya. Jadi kenapa menggunakan LCD yang ori ini, yang bawaan ini gambarnya itu menghilang ya setelah boot kedua. Nah, biasanya permasalahan itu ada di jalur INT, interrupt perintah ya, kesiapan dari LCD ke prosesor gitu. Nah, coba kita cari dulu jalur INT. Jadi INT bagian LCD, kita cek ya jalur itu putus atau tidak. Nah, memberi interupsi enggak gitu ke prosesornya. Kita cek menggunakan multitester. Nah, ini kita matikan dulu HP-nya.
Wah, ini ada kunci, jadi terpaksa kita lepas langsung baterainya. Saya lagi batuk ini ya, jadi suara agak sedikit. Nah, di sini kita cek di jalur INT ya, INT LCD. Kalau nggak salah PCD INT gitu ya, jalur, nama jalurnya deh. Kita lepas dulu. Ini masih ada busanya. Apakah jalur INT LCD-nya ini putus ya, atau tidak memberi perintah ya, nggak ngasih interupsi gitu ya, nggak interupsi ke prosesor. Jadi kita cari dulu jalurnya. Nah, tentunya kita nggak tahu ya kalau tanpa ada skema ya, tentunya kita harus melihat dulu di skema ya, jalur PCD INT. Kita pergi dulu ke skema ya, untuk men-tracking jalur PCD INT ya. Nah, ini sudah di tampilan logout ya, logout skema Samsung A51 ya. Nah, kita mengarah ke konektor fleksibel, yaitu di SOC 6000 ya. Nah, udah gitu kita masuk ke skema. Nah, kita akan pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Udah gitu kita cari. Nah, ini terdapat DOC 6000 ya. Nah, ini sudah kita ketemu ya, PCD INT, yaitu di pin 23. Udah ketahuan pinnya di pin 23, yang mana pin 23 ini kalau dilihat dari bitmap yaitu pin 23. Kita cari pin 23. Ini adalah pin 1 ya, 1. Coba kita cari dulu 23. Ini 7, 11, 15, 21, 23. Ini pin 23 yaitu PCD INT ya, yaitu mengarah ke chipsetnya ya, ke sini. Nah, kita lihat juga di sub PCB-nya di pin 23. Ini 4, 12, 32, 23, 24, 22, berarti ada di bawah ini. Ya, ini 23. Nah, dia mengarah ke sini. Kalau di sini pin berapa ini ya? Pin 11 ya. Nah, kalau dari susunannya pin 11, kalau dihitung dari bawah sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pin yang kelima. Coba kita lihat di gambar PCB aslinya HP. Itu pin 5.
yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pin 5 ini ada jalur ini ya. Nah, kita kerik di sini, kita ukur menggunakan multitester ya, dengan cara ukur pasif. Maksudnya ukur pasif itu yaitu mengukur resistansi ya, bahwa jalur ini nyambung enggak ke prosesor, ada resistansi, dan di fleksibel LCD-nya nyambung enggak jalur ini ke LCD gitu ya, di pin 5 ini ya. Nah, coba kita ukur dulu. Bila mana diukur ini ada nilai keduanya, tidak ada putus. Nah, setelah itu kita cek menggunakan pengukuran aktif. Kita ukur dengan kondisi HP itu posisi hidup gitu ya. Ini dia mengeluarkan tegangan perintah itu. Biasanya mengeluarkan tegangan perintah sebesar 1,8 volt. Nah, dia mengeluarkan apa tidak? Jika tidak mengeluarkan tegangan, nah kita akan nyolong tegangan gitu yang sama, tegangannya 1,8 volt, dan yang tegangannya itu tidak selalu konstan gitu kan. Ketika layar nyala ya, posisi layar nyala, nah tegangan itu harus ikut keluar. Ketika layar mati, tegangan itu juga harus menghilang ya. Nanti kita cari di pin sekeliling ini ya, nanti kita cari apakah ada yang mengeluarkan mengeluarkan tegangan 1,8 yang mengikuti nyala tampilan LCD ya. Nah, coba kita praktekkan dulu. Kita beralih lagi ke HP. Nah, kita akan ukur dulu di pin 5 ya. Dari bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, di situ. Nah, jadi kita cari dulu ini apakah ini ground ya. Soalnya agak susah ya kalau yang plusnya diukur. Nah, ini ada nilai. Nah, kita hitung juga yang di fleksibel LCD apakah ada nilai juga. Tuh, dia ada nilai ya, sama-sama ada nilai. Berarti jalur tidak putus ya, dari fleksibel, dari konektor ke LCD maupun dari PCB ke mesin gitu ya, ke prosesor. Nah, kita akan kerik dulu ya di jalur sini ya. Soalnya kalau kita menyolderkan langsung ke kaki konektor itu agak sedikit susah. Nah, jadi kita kerik di sini untuk menempelkan kabel jumper ya. Soalnya kalau langsung diukur ke sini agak susah kalau kondisi si fleksibel, si konektornya ini dipasang ya. Nah, coba kita pastikan apakah betul dari sini ke konektor yang nomor 5 ini, apakah dia nyambung? Ya, iyalah nyambung ya. Tadi sudah terlihat dengan mata telanjang itu bahwa jalurnya tuh ke situ. Oke, kita akan melakukan penyambungan kabel ya. Di sini kita akan pasang kabel jumper untuk memudahkan pengukuran ya, untuk pengukuran aktif ya. Ini fungsinya kabel jumper gitu kan. Makanya harus selalu sedia kawat jumper. Karena kawat jumper ini dia ada emailnya, ada lapisannya. Jadi tidak koneksi secara langsung.
Dia ada isolatornya. Nah, kita di sini akan lukai kasih timah ya, supaya bisa connect gitu kan. Kalau tidak dikasih timah ya agak susah. Bisa saja dikerik menggunakan pisau, tetapi ini mudah putus ya karena ukurannya sangat kecil kawat jumpernya. Kawat kah, kabel kah, sama aja mungkin ya. Nah, kita kasih timah di sini. Nah, udah gitu kita akan tempelkan ke prop yang merah ini ya. Kita kaitkan ya, gulung-gulung. Soalnya ini sayang kalau dikasih solder ya untuk propnya. Nah, cukup segini ya. Nah, kita ini masih posisi U-meter ya, mode dioda. Jadi untuk memastikan bahwa jalurnya sudah connect ya, coba kita tes ke ground. Ya, ini ke body ya. Nah, ini dia ada nilai, berarti sudah terhubung, terkoneksi gitu ya. Nah, setelah itu kita oper ke select ke mode aktif, yaitu ke voltase ya. Soalnya kita akan mengukur tegangannya itu hadir apa enggak ya. Tegangan untuk merespon ke prosesor gitu ya. Jalur interrupt, jalur INT, BCD INT. Nah, coba kita ini cari posisi dulu. Nah, kita pasang menggunakan LCD yang normal dulu ya. Nah, supaya kita bisa memastikan bahwa jalur itu benar-benar ada perintah yang akan kita baca. Kita coba hidupkan HP-nya. Ini supaya terlihat dulu, kita kasih ganjal. Biar kita sama-sama belajar ya. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui ya. Nah, coba kita hidupkan dulu HP-nya. Apakah dia mengeluarkan tegangan? Nah, dia mengeluarkan ya 1,75 ya, 1,7. Ya, ada selisih ya, biasanya 1,8. Ya, masih toleransi ya. Berarti ini ada perintah high untuk prosesor ya, dari LCD. Nah, 1,7. Nah, coba kita matikan HP-nya ya. Tuh, dari loading sampai tampil dia hadir terus. Nah, coba kita matikan HP-nya. Bukan matikan, maksudnya tidurkan. Nah, dia tegangannya hilang ya, turun ke low, dalam artian, nah, lihat ada tegangan ya, LCD tampil. Coba kita tidurkan. Nah, jadi dia low, kosong ya, jadi tegangannya kosong. Nah, tuh, jadi posisi LCD nyala tampil dia high. Nah, kalau posisi LCD mati dia low. Nah, itu interrupt yang akan menginformasikan ke CPU gitu ya. Nah, jadi nanti kita cari tegangan yang seperti itu ya. Nah, ini kita pastikan menggunakan LCD yang bawaan ini ya. Apakah sama dia mengeluarkan tegangan ketika
posisi HP dihidupkan. Coba kita hidupkan. Nah, sudah ada getar. Nah, ini posisi HP hidup. Coba lihat, pasti akan tampil logo. Ya iyalah. Nah, kan ada logonya, tetapi dia tidak mengeluarkan tegangan. Nah, makanya itu dia setelah itu tidak mau mengeluarkan boot kedua, ya, tampilan boot kedua, karena dia nggak ada perintah gitu dari LCD. Tidak ada tegangan, bukan tegangan sih itu ya, perintah high gitu. Nah, di sini sudah bisa kita pastikan bahwa permasalahannya itu ya di INT, PCD INT gitu ya. Jadi di jalur interrupt ini. Nah, coba kita akan mencari tegangan, ya, tegangan yang muncul ya ketika ada perintah gambar, ya, ketika gambar muncul gitu kan. Nah, kita cari di sini di PCB ini, kita cari, coba kita ukur lagi ya ke mode aktif lagi. Nah, ini ya jalur yang ini, coba kita hidupkan. Nah, dia ada tegangan di sini ketika dihidupkan. Tuh, ada. Coba kita tidurkan, mati. Nah, muncul. Jadi signifikan sekali ya tegangannya, sama 1,7. Nah, dari sini, dari pin ini kita akan bypass, tetapi tidak langsung. Kita akan gunakan sebuah dioda supaya tidak ada arus balik gitu ya. Kita pasang sebuah dioda. Kita cari dulu diodanya. Nah, kita lepas dulu ya konektornya, kita lepas dulu. Untuk mudah pemasangan dioda, nah kita kasih timah dulu ya di PCB-nya ya. Ini adalah komponen yang tidak terpasang, ya, memang desainnya memang begitu ya. Nah, kita manfaatin untuk memasang sebuah dioda ya. Nanti akan kita pasang sebuah dioda yang katoda ke bertegangan yang tadi 1,7 ya. Nah, anodanya ke jalur PCD INT ya. Jadi ketika nanti ada tegangan yang dihasilkan oleh LCD, ya kemungkinan saja ya ada sistemnya lagi bagus atau gimana gitu kan. Terkadang begitu. Nah, jadi tidak ada arus balik ke sumber tegangan tadi ya. Jadi terisolasi. Tujuannya begitu. Maka kita akan menggunakan sebuah dioda gitu ya. Ini sedikit agak sulit ini pemasangannya karena sangat kecil sekali. Nah, coba kita akan lepas dulu konektornya ya. Ini mempersulit ini kerjaannya ini. Kita lepas dulu konektornya.
dan kita cari posisi yang nyaman ya untuk pemasangan dioda. Sebenarnya ini bisa ya papannya dilepas dulu, tapi saya malas ini. Biar nempel aja di sini. Nah, posisi gini agak lumayan, agak sulit. Nah, kita tinggal pasang kabelnya, kawat jemperan tadi ya. Kita sambung ke anoda dioda ya. Ya, perlu sedikit kesabaran ya untuk penyolderan ini. Ya, kita tinggal potong kawatnya supaya tidak mengganggu ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini seperti ini. Nah, mungkin kurang sedikit jelas ya. Setelah itu kita bersihkan dulu. Nah, coba kita pasang lagi busanya. Ini ngerasa yakin aja berhasil nih, masa langsung busanya dipasang ya. Nah, kita pasang konektor fleksibelnya ya, ke konektor. Nah, konektor LCD-nya kita pasang juga. Nah, coba kita hidupkan. Baterainya belum dipasang, lupa. Ya. Nah, kita konekkan lagi pin powernya 1 dan 3. Nah, mudahan berhasil. Coba kita tunggu hasilnya. Apakah berhasil? Nah, sudah masuk ke boot kedua ya. Ini sudah ada tulisan Samsung. Coba kita tunggu lagi apakah dia mau masuk boot selanjutnya ya, ke menu. Ini agak lumayan lama ya. Gak apa-apa, saya tidak percepat. Nah, sudah muncul orang yang punya. Mohon maaf yang punya HP ya, saya tidak niat untuk menyebarkan gambar Anda. Nah, alhamdulillah kita berhasil untuk pemasangan ini ya. Ini adalah sebuah trik ya. Jadi untuk menunda penggantian LCD sebenarnya ini. Karena sayang LCD-nya ini masih ori ya. Kalau diganti dengan LCD OLED atau IPS ya hasilnya kurang begitu gimana gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.